silakan duduk. Ya, Bu. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya baik-baik saja, Bu. Terima kasih. Senang mendengarnya. Saya senang kalau bisa datang hari ini. Saya nanti kalau kita akan membicarakan perilaku bosan dan bagaimana kita bisa menguranginya. Sebelum kita mulai, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada. Saya siap untuk memulai. Baiklah, kita mulai. Sebelum dimulai, kita lakukan kontrak waktu dulu selama 30 menit ya. Untuk pertama bagaimana? Apakah kamu setuju? Iya, Bu, saya setuju. Tujuan ibu memanggil kamu di sini adalah untuk membantu kamu untuk mengurangi kebiasaan membolos dan meningkatkan kehadiran di sekolah. Saya akan menggunakan penelitian disebut WDP yang terdiri dari 4 tahap, yaitu when, doing, evaluation, dan planning. Setiap tahap akan membantu kita memahami lebih baik apa yang kamu inginkan dan bagaimana untuk mencapainya. Pertama, mari kita bicarakan tentang keinginan apa yang sebenarnya kamu inginkan dari sekolah dan kehidupan lulus sehari-hari. Saya ingin lulus dengan nilai yang baik dan bisa masuk universitas yang bagus. Saya juga ingin orang tua saya bangga dengan saya. Itu adalah tujuan yang bagus. Apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Saya ingin punya banyak teman dan merasa lebih bahagia di sekolah. Bagus. Sekarang bagaimana menurutmu perilaku bolos ini mempengaruhi pencapaian tujuanmu? Saya rasa membolos membuat saya ketinggalan pelajaran dan akhirnya nilai saya menurun. Itu pasti menghalangi saya untuk lulus dengan baik dan masuk universitas yang saya inginkan. Bagaimana dengan keinginan untuk punya lebih banyak teman dan merasa lebih bahagia di sekolah? Apakah membolos membantu atau mengurangi hal itu? Saya rasa itu menghalangi juga, karena kalau saya tidak ke sekolah, saya tidak punya kesempatan untuk bertemu teman-teman. Sekarang mari kita bicarakan tentang apa yang kamu lakukan saat ini. Apa yang biasanya kamu lakukan kalau kamu membosankan untuk memulai sekolah? Biasanya saya pergi ke rumah teman atau hanya bermain game di rumah. Apa yang kamu rasakan ketika memutuskan untuk membolos dan selama kamu membolos? Awalnya saya merasa lega karena tidak perlu menghadapi pelajaran atau guru. Saya tidak suka guru yang tidak saya suka. Tapi setelahnya saya merasa bersalah dan khawatir tentang pelajaran yang saya lewatkan. Menurutmu mengapa kamu memilih untuk bolos daripada pergi ke sekolah? Kadang saya merasa stres dengan tugas-tugas dan pelajaran. Beberapa guru juga sangat mendekat, jadi saya merasa lebih baik menghindari mereka. Sekarang kita masuk ke bagian evaluasi. Mari kita evaluasi perilaku membolosmu. Menurutmu apakah membolos sekolah ini membantu atau membantu dalam mencapai keinginanmu dan tujuanmu? Saya rasa ini menghambat. Setiap kali saya membolos, saya merasa semakin jauh dari tujuan saya. Bagaimana menurutmu? Apakah konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari perilaku membolos ini? Jangka pendeknya saya ketinggalan pelajaran dan tugas. Jangka panjangnya nilai saya bisa menurun dan saya mungkin tidak bisa masuk universitas yang saya inginkan. Benar sekali. Jadi sekarang kita sudah melihat bahwa membolos tidak membantu kamu mencapai tujuanmu. Bagaimana perasaanmu tentang ini? Saya merasa bersalah dan sedikit takut tentang masa depan saya jika terus seperti ini. Sekarang mari kita buat rencana untuk mengubah perilaku ini. Bagian terakhir dari WDP yaitu planning. Apa yang bisa kamu lakukan berbeda mulai sekarang agar tidak membolos lagi? Saya bisa mencoba untuk bangun lebih pagi dan mempersiapkan diri lebih baik. Mungkin saya juga bisa bicara dengan guru atau konselor setelah tentang kesulitan yang saya pelajari, tentang kesulitan saya dengan pelajaran. Itu ide yang bagus. Mari kita buat yang lebih spesifik. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Saya akan mulai dengan membantu anak-anak untuk bangun pagi dan memastikan semua peralatan sekolah sudah siap malam sebelumnya. Bagus sekali. Bagaimana kamu akan mengatasi godaan untuk membolos? Saya
mencoba mencari dukungan dari teman yang bisa mengingatkan saya untuk tidak bolos. Saya juga akan selalu mengingat tujuan-tujuan saya seperti masuk universitas dan membuat orang tua bangga. Itu rencana yang baik. Apakah ada hal lain yang bisa tidak tambahkan ke rencana ini? Mungkin saya bisa mencari cara untuk mengurangi stres seperti berolahraga atau melakukan hobi yang saya suka. Itu sangat bagus. Jadi rencanamu adalah mengatur alarm, mempersiapkan perlengkapan malam sebelumnya, mencari dukungan dari teman, dan mengurangi stres dengan secara positif. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perkembanganmu. Jika ada masalah atau kamu merasa perlu berbicara seperti itu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih, saya akan mencoba rencana ini. Bagus, sampai jumpa minggu depan dan semoga harimu menyenangkan. Selamat datang kembali. Bagaimana kabarmu, Lucy? Saya merasa lebih baik. Terima kasih. Bagaimana rencanamu berjalan? Apakah kau berhasil mengurangi bolos? Ya, saya berhasil tidak bolos selama seminggu ini. Saya masih merasa lebih teratur dan lebih siap untuk sekolah. Bagus sekali. Apa yang paling membantu dari rencanamu? Bangun lebih pagi dan mempersiapkan perlengkapan sekolah malam sebelumnya sangat membantu. Juga dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi saya. Itu luar biasa. Apakah ada tantangan yang kamu hadapi? Kadang saya masih merasa stres dengan tugas-tugas sekolah, tapi saya mencoba untuk mengatasinya dengan berbicara dengan teman dan melakukan hobi saya. Bagus, kita terus bekerja pada cara-cara untuk mengurangi stres. Apakah ada perubahan dan koneksi yang perlu kita buat pada rencanamu? Mungkin saya perlu lebih banyak waktu untuk berbicara dengan guru atau konselor tentang pelajaran yang sulit. Itu ide yang baik. Mari kita tambahkan rencanamu. Kita akan terus bekerja sama untuk memastikan kamu mendapatkan dukungan yang kamu butuhkan. Bagaimana dengan perasaanmu saat ini setelah melakukan sesi konseling? Saya merasa semakin baik dan lebih bisa mengatasi godaan untuk membolos. Nilai saya juga mulai membaik. Saya sangat senang dengan itu. Kamu telah membuat kemajuan yang luar biasa. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana melanjutkan rencana ini secara materi. Karena kita akan segera mengakhiri sesi konseling kita. Baik, saya siap. Pertama, mari kita tinjau rencana yang sudah kita buat. Apa saja yang menurutmu paling membantu dalam mengurangi kebiasaan membolos? Mengatur alarm, mempersiapkan perlengkapan malam sebelumnya, dan dukungan dari teman sangat membantu. Juga berbicara dengan guru tentang pelajaran yang sulit membuat saya lebih mengerti dan tidak takut lagi. Itu bagus sekali. Bagaimana kamu akan melanjutkan rencana ini setelah sesi kita berakhir? Saya akan tetap menjaga kebiasaan yang sudah saya bentuk, seperti bangun pagi, mempersiapkan perlengkapan, dan mencari dukungan dari teman dan guru jika perlu. Bagus. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu merasa godaan untuk memulai hidup kembali? Saya akan mengingat tujuan-tujuan saya dan berbicara dengan teman atau keluarga untuk mendapatkan dukungan. Saya juga akan mencoba mengatasi stres dengan cara-cara positif yang sudah kita bicarakan. Itu adalah rencana yang kuat. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Terima kasih telah bekerja keras dan berkomitmen pada proses ini. Saya bangga dengan kemajuanmu. Jika di masa depan kamu merasa perlu bantuan lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih banyak atas bantuannya, Ibu. Sama-sama, semoga sukses dalam segala hal yang kamu lakukan. Sampai jumpa lagi dan semoga harimu menyenangkan. Kalau begitu, kamu boleh kembali ke kelasmu. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.